Halo semuanya, perkenalkan nama saya Nur Habibah Nasution dengan NIM 25030530. Perkenalkan, nama saya Dia Yukinanti dengan NIM 2503050022. Perkenalkan, nama saya Salo Putriwandani dengan NIM 2503050003. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rizky Ramadan dengan NIM 2503050033. Perkenalkan, nama saya Felix Nugroho dengan NIM 2503050094. Kesempatan kali ini kita akan membahas tentang metabolisme karbohidrat. Sebelum itu kita harus tahu apa sih karbohidrat itu. Karbohidrat adalah senyawa yang disusun atas atom karbon, hidrogen, serta oksigen dan tergolong ke dalam makromolekul. Karbohidrat disebut juga dengan gula, sehingga umumnya makanan yang mengandung karbohidrat cenderung memiliki rasa yang manis. Proses karbohidrat meliputi tahap pencernaan, penyerapan, perombakan atau katabolisme yang bertujuan untuk membentuk energi, serta penyusunan kembali atau anabolisme yang berfungsi untuk menyimpan energi di dalam tubuh manusia atau molekul senyawa lainnya. Tahapan penyerapan karbohidrat dibagi atas beberapa tahapan penting. Tahapan yang pertama adalah proses pencernaan dan penyerapan karbohidrat menjadi glukosa, fruktosa, dan galaktosa. Tahapan kedua adalah pemanfaatan glukosa melalui siklus glikolisis, siklus Krebs, dan transfer elektron guna untuk menghasilkan energi yang berbentuk ATP. Nah, setelah energi dihasilkan, energi yang tidak digunakan oleh tubuh akan disimpan pada tahap ketiga. Pada tahap ketiga ini merupakan tahap penyimpanan energi, yang mana energi akan disimpan dalam bentuk glikogen dan pembentukan glukosa pada saat kekurangan atau glukogeonesis. Dengan kata lain, metabolisme karbohidrat adalah cara tubuh untuk mengatur suplai dan penggunaan energi dari karbohidrat agar tetap seimbang sesuai dengan kebutuhan sel. Proses pencernaan karbohidrat. Proses pencernaan karbohidrat merupakan tahap awal dari proses metabolisme, yaitu mengubah karbohidrat kompleks seperti disakarida menjadi senyawa-senyawa yang sederhana. Contohnya seperti monosakarida yang dapat diserap oleh tubuh melalui di metabolisme. Proses ini dilakukan secara enzimatik dan melalui saluran-saluran pencernaan dimulai dari mulut, lambung, dan usus halus. Pertama adalah saat makanan masuk dalam mulut, pencernaan karbohidrat akan berlangsung oleh enzim amilase saliva yang diproduksi oleh kelenjar udara. Enzim ini akan bekerja pada A1,4 glikolisis dan akan menghasilkan maltosa, makrosa, dan dextrin. Proses ini tidak berlangsung lama karena enzim ini akan dinonaktifkan ketika makanan sudah mencapai lambung. Di lambung tidak terjadi proses pencernaan yang signifikan karena enzim-enzim pada lambung tidak akan bekerja pada pH 1,5 sampai 3,5. Tetapi di lambung ada proses mekanik yang dapat membantu proses selanjutnya yang berada di usus halus. Ketiga, usus halus. Ketika makanan masuk ke dalam duodenum, enzim pankreas yang telah diekspresikan oleh pankreas akan melanjutkan proses pemecahan pati yang akan menghasilkan disakarida. Kemudian di permukaan usus halus terdapat enzim-enzim disakaridase yang lebih spesifik. Enzim maltase sendiri itu adalah berfungsi untuk memecah maltosa
yaitu gula disakarida yang dihasilkan dari proses pemecah pati oleh amilase. Nah, maltose sendiri itu terdiri dari dua ikatan molekul glukosa yang terikat oleh ikatan alfa 1,4 glikosidik. Nah, ketika maltase itu bekerja pada permukaan mukosa usus halus, terutama bagian duodenum, dia akan memecah ikatan tersebut menjadi dua molekul glukosa bebas. Nah, kemudian dua molekul glukosa bebas kemudian itulah yang akan diserap oleh sel usus halus melalui SGLT1 untuk kemudian dijadikan sebagai sumber energi. Adapun reaksinya yaitu maltosa ditambah H2O menghasilkan 2 glukosa. Oke, yang kedua kita akan masuk ke enzim yang kedua yaitu enzim sukrase. Enzim sukrase atau yang dikenal sebagai interface yaitu berfungsi untuk memecah sukrosa, yaitu gula yang biasanya dihasilkan dari tebu, gula pasir, ataupun buah-buahan manis. Enzim ini itu bekerja pada permukaan mikrofili sel epitelit usus halus. Nah, setelah sukrosa kemudian akan dipecah menjadi glukosa dan fruktosa, yaitu dua gula monosakarida yang berbeda jalur penyerapannya. Glukosa melalui SGLT1 dan fruktosa melalui GLUT5. Adapun reaksinya yaitu sukrosa ditambah H2O dan glukosa tambah fruktosa. Baik, yang ketiga adalah enzim laktase. Enzim laktase itu berperan untuk memecah laktosa, yaitu gula yang biasanya itu berada pada produk susu dan olahannya. Enzim laktosa sendiri terdiri atas satu molekul glukosa dan satu molekul galaktosa yang terikat oleh ikatan beta 1,4 glikosidik. Nah, enzim laktase bekerja pada permukaan brush border sel usus halus. Nah, ketika laktosa dipecah oleh enzim laktase, terbentuklah glukosa dan galaktosa yang kemudian akan diserap oleh darah. Nah, kekurangan enzim laktase akan menyebabkan laktosa tidak tercerna dengan baik, yang menyebabkan gejala diare, kembung, atau yang biasa dikenal toleransi laktosa. Nah, adapun reaksinya yaitu laktosa ditambah H2O menghasilkan galaktosa plus galaktosa. Nah, setelah karbohidrat tadi dipecah menjadi senyawa gula yang lebih sederhana kayak glukosa, fruktosa, dan galaktosa, barulah tubuh kita bisa menyerap mereka bertiga nih. Proses ini tuh terjadi di usus halus, terutama di bagian duodenumnya. Nah, glukosa dan galaktosa mereka ini akan masuk ke sel usus halus lewat satu pintu khusus yang namanya SGLT1. Nah, pintu ini tuh baru bisa kebuka kalau misalnya ada natrium. Jadi ibaratnya mereka berdua si glukosa dan galaktosa masuk ke sel usus halus lewat pintu SGLT1 bareng bestinya yaitu si natrium baru bisa lolos. Nah, sementara si fruktosa tadi dia tuh punya pintunya sendiri, khusus pintunya sendiri yang namanya tuh GLTU5. Nah, dia tuh tinggal lewat aja, nggak perlu ribet, nggak perlu ada natrium gitu. Ibaratnya kayak jalur VIP gitu. Jadi begitulah ketika mereka bertiga masuk, mereka akan sama-sama keluar lewat satu pintu yang sama, GLTU2, dan kemudian akan diantar oleh darah ke berbagai sel tubuh yang kemudian akan digunakan sebagai sumber energi. Glikolisis adalah reaksi pertama siklus asam sitrat yang terjadi di membran mitokondria di bagian dalam. Pemecahan glukosa menghasilkan piruvat dan dua molekul ATP. Dengan adanya oksigen, sisa ATP digunakan oleh mitokondria untuk memproduksi energi. Glikolisis adalah siklus reaksi metabolisme yang banyak diantaranya terjadi di sitoplasma atau sitosol sebagai fermentasi asam glikolitrik. Dengan adanya oksigen, siklus ini menghasilkan dua molekul ATP untuk setiap molekul glukosanya. Glikolisis pada manusia terjadi di mitokondria sel, memungkinkan organisme aerobik memperoleh energi dalam makanannya melalui katabolisme atau pemecahan melalui fosforisasi tingkat sutrat.
Glikolisis adalah salah satu dari 3 pergeseran kimia yang telah selesai dalam metabolisme ambolik, di mana keduanya adalah oksidasi dan juga reduksi. Glikolisis adalah kombinasi dari kata gliko, selulosa, dan lisis, pemecahan dan penghancuran. Ikatan fosfat berenergi tinggi yang dihasilkan oleh glikolisis kemudian dapat digunakan untuk proses-proses yang membutuhkan energi dalam sel. Glikolisis adalah proses di mana glukosa atau glikogen dipecah untuk menghasilkan energi kimia yang digunakan oleh sel. Glukosa 6 fosfat, fruktosa 6 fosfat, fruktosa 1,6 difosfat, 3 pegal, 1 3 bisfosfat, 3 fosfogliserat, 2 fosfogliserat, fosfor pirufat. Siklus Krebs terjadi di membran luar mitokondria atau sitosol yang berfungsi sebagai sumber energi untuk proses metabolisme. Proses ini diketahui menghasilkan 3 molekul ATP, NADH, dan FADH2. 2 molekul FADH2 yang tersisa dapat digunakan sebagai proses metabolisme lainnya seperti glikolisis. Dibandingkan dengan siklus Krebs aerobik, glikolisis anaerobik menghasilkan 2 molekul pirufat tanpa oksigen. Di sisi lain, siklus Krebs aerobik dapat menghasilkan 12 molekul ATP, 14 NADH, dan 4 FADH2. Total energi yang digunakan glikolisis adalah 36 ATP, sedangkan energi yang digunakan dalam siklus Krebs aerobik adalah 38,8 ATP. Hal ini membuktikan bahwa jalur aerobik merupakan jalur yang lebih efisien untuk memecahkan glukosa. Oksaloasetat dan asetil-CoA dibantu koenzim jadi asam sitrat. Dengan akonitase jadi isosetat dan karboksilasi alfa-kletoglutarat. Hasil oksidasi asucinil-CoA introsuksinat GTP to ATP. Oksidasi lagi jadi fumarat, proses hidrasi dan bentuk lamalat. Tahapan terakhir malah jadi oksoasetat. Inilah 8 tahapan siklus Krebs. Glikolisis dan siklus Krebs merupakan 2 jalur metabolisme dalam sel hidup. Tujuan dari glikolisis adalah memecah glukosa menjadi molekul yang lebih sederhana dan lebih kecil. Sedangkan siklus Krebs mengoksidasi asam lemak dan menghasilkan lebih banyak ATP daripada glikolisis. Untuk molekul glukosa dihasilkan 2 molekul pirufat atau ATP melalui jalur aerobik, sedangkan total 6 molekul ATP dihasilkan untuk setiap molekul glukosa selama siklus Krebs melalui jalur aerobik.